Halo, perkenalkan nama aku Putri Agustina. Di sini aku mau menceritakan tentang novel Candide karya Voltaire. Nah, jadi novel ini itu adalah novel yang terbit pada tahun 1759 atau pada abad ke-18 dan ditulis oleh Voltaire, yang dimana dia adalah seorang filsuf yang cukup terkenal pada abad tersebut. Nah, di sini tuh menceritakan seorang pemuda bernama Candide. Nah, jadi dia ini adalah pemuda yang tinggal di istana Westphalia di Tanda Tentrop milik Baron. Nah, di istana ini ada seorang filsuf yang terkenal bernama Pangloss. Jadi filsuf ini itu dia memiliki suatu teori yang sangat terkenal, yaitu bahwa semua hal di dunia ini adalah yang terbaik. Si Candide ini dia menyukai anaknya Tuan Baron. Putrinya itu bernama Nona Cunegonde. Nah, di sini diceritakan Nona Cunegonde itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Sering berjalannya waktu, ternyata Nona Cunegonde ini juga memiliki rasa yang sama terhadap si Candide ini. Nah, suatu ketika ayahnya ini melihat suatu kejadian di mana Cunegonde dan Candide ini sedang seperti berbincang-bincang di sebuah lorong, tapi di situ sangat terlihat bahwa mereka ini saling menyukai satu dengan yang lainnya. Nah, saat diketahui oleh Tuan Baron akhirnya mengusir si Candide dari istana ini karena dia tidak setuju putrinya ini memiliki kekasih seperti Candide. Akhirnya Candide diusir dari istana, dan dari sinilah dimulai perjalanan Candide, di mana Candide ini akhirnya melalui peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupnya. Suatu ketika itu dia terlibat dengan militer Bulgaria yang saat itu melawan pasukan Agares. Terus singkat cerita, dia selesai dari militer dengan kekacauan yang dialaminya. Terus dia akhirnya pergi ke sebuah daerah. Di situ dia bertemu dengan seorang pengemis yang keadaan fisiknya itu sangat-sangat memprihatinkan. Dia menolong pengemis ini. Ternyata si pengemis ini adalah Pangloss, yang merupakan filsufnya di istana Tuan Baron itu. Nah, di situ akhirnya dia bertanya apa yang terjadi dengan Pangloss ini, kenapa sekarang kok dia sangat memprihatinkan seperti itu. Akhirnya Pangloss ini menceritakan semua kejadiannya, kalau ternyata di istananya Tuan Baron ini diserang oleh pasukan Bulgaria. Istananya hancur, Tuan Baron dibunuh, istrinya dibunuh, terus Nona Cunegonde ini diperkosa oleh prajurit, terus setelah diperkosa dibunuh. Nah, di sini tuh akhirnya si Candide ini merasa sangat-sangat sedih karena pujaan hatinya ini telah terbunuh, dan si Pangloss ini menasehati si Candide ini kalau semua hal itu pasti selalu yang baik lah, seperti itu. Dan berjalannya waktu, akhirnya si Candide ini dia pergi ke Lisbon dengan filsufnya si Pangloss. Mereka ke Lisbon, tapi di tengah perjalanan itu mereka menghadapi badai yang begitu dahsyat di tengah lautan. Tapi saat mereka baru sampai ke Lisbon, ternyata di sana mereka disambut lagi dengan gempa bumi yang teramat sangat-sangat dahsyat, yang menghancurkan bangunan-bangunan, yang menghancurkan rumah-rumah penduduk. Terus mereka ini menyelamatkan penduduk-penduduk di daerah itu, di Lisbon. Dan akhirnya penduduk-penduduknya ini kasih mereka makanan terbaik di tengah-tengah bencana itu. Nah, setelah itu si Candide dan Pangloss ini akhirnya terlibat suatu hukuman, namanya itu adalah inkusisi, karena mereka menolong warga-warga yang terdampak bencana gempa bumi ini tadi. Akhirnya mereka dipenjara. Nah, pada suatu ketika akhirnya si Candide ini dibebaskan, tapi si Pangloss dia dihukum gantung. Si Candide ini dia melihat semua kejadian itu, dia melihat filsufnya ini digantung. Nah, setelah peristiwa yang dialaminya ini, setelah dia melihat semua kejadian-kejadian kejam yang menimpa dirinya ini, akhirnya dia pergi ke Portugal. Dia bertemu dengan seorang wanita tua yang akhirnya mempertemukan dia dengan Nona Cunegonde, yang pada saat itu Nona Cunegonde ini menjadi selir dari seorang gubernur di
Portugal. Nah, Kunegong menceritakan semua kekacauan atau semua peristiwa yang Nona Kunegong ini lalui di istananya itu. Nah, Kongdit ini merasa sangat bahagia karena akhirnya dia masih bisa bertemu dengan wanita yang dia cintai ini, dan dia mengingat teori optimisme yang diajarkan oleh filsuf ini, kalau semua hal itu pasti yang terbaik, dan dia merasa ini adalah hal yang terbaik yang dialami setelah melalui begitu banyak kekacauan-kekacauan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka ini berlayar ke sebuah daerah di Buenos Aires. Nah, tapi di sana Kongdit ini dia harus rela melepaskan Nona Kunegong karena Nona Kunegong harus menikahi gubernur. Jadi akhirnya Kongdit dia dengan berat hati meninggalkan Nona Kunegong. Nah, setelah itu si Kongdit ini dia bertemu juga dengan seorang filsuf bernama Martin, yang dimana Martin ini dia memiliki pandangan pesimis atau bertolak belakang dengan pandangannya si Kongdit ini. Nah, di sini Martin itu menjelaskan pandangannya atau teorinya tentang kehidupan ini itu tidak selamanya baik. Kekacauan, kesedihan, kejahatan itu pasti selalu ada. Tetapi Kongdit dia tetap dengan teorinya ini bahwa semua hal itu selalu baik. Nah, mereka melalui gitu banyak perjalanan. Nah, singkat cerita, akhirnya si Kongdit ini dia bertemu lagi dengan pujaan hatinya ini, yaitu Nona Kunegong. Tapi dengan keadaan yang sangat-sangat prihatin karena Nona Kunegong tidak cantik lagi seperti dulu, tetapi si Kongdit tetap menikahi Nona Kunegong karena rasa cintanya. Nah, setelah itu akhirnya Kongdit dan teman-temannya ini mereka tinggal di Turki di sebuah kebun kecil. Nah, mereka tinggal dengan sederhana, jauh dari kata mewah, jauh dari kota. Nah, di sini itu ada sebuah kutipan terkenal, yaitu Nous devons cultiver notre jardin, yang dimana artinya adalah kita harus mengelola kebun kita. Teori yang saya ambil dari novel ini adalah teori optimisme, yang dimana ajaran Pangloss bahwa semua hal di dunia ini adalah yang terbaik tidak relevan. Dan kita itu belajar untuk menerima fakta kalau ketidakadilan berjalan bersama dengan kebaikan. Mau itu kekacauan, mau itu kebaikan, semuanya itu pasti berjalan bersamaan. Seperti itu. Terima kasih.